Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku Church. Saya Pastor Binsar Nicodemus senang untuk berjumpa kembali dengan saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Kapanpun saudara menyaksikan renungan kerinduanku, kami selalu berdoa agar saudara kembali disegarkan, dikenyangkan, dan diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini judul renungan kita adalah aliran kasih. Dari mana kita bisa mengasihi, bagaimana caranya untuk kita bisa mengasihi hari-hari ini. Sama-sama yuk kita bersatu hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, dan Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Dalam segala keadaan kami mau tetap percaya bahwa rencanamu, rancanganmu pasti yang terbaik bagi setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Berbicara tentang aliran kasih atau aliran pengampunan. Pada minggu ini, Kerinduanku Church mengangkat tema yaitu The Greatest Love, Forgiveness. Berbicara tentang kasih, pasti berbicara tentang pengampunan. Judul renungan kita adalah aliran kasih. Dari mana sih datangnya kasih itu? Bagaimana sih kita bisa mengasihi? Yang pertama saudara, kita harus sadar betul bahwa sebagai orang percaya, kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima kasih karunia Tuhan. Harusnya saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang binasa, terhukum. Tapi karena kita menerima kasih itu, Dia rela mati buat saudara dan saya, sehingga kita semua diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi bagaimana caranya sih kita mengasihi? Yang pertama adalah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Yohanes 4 ayatnya yang ke-19, firman Tuhan katakan, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, kita semua adalah orang-orang yang terbebas dari hutang dosa kita. Kita gak akan bisa sanggup membayar dosa-dosa kita. Emas, perak, permata, kekayaan, kekuasaan, kepopuleran kita tidak bisa membayar dosa kita. Tapi karena Tuhan Yesus baik, Bapa di sorga begitu mengasihi kita, Dia berikan satu-satunya anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia bayar kita dengan harganya yang mahal. Dia menebus kita dari segala dosa. Dia mengampuni dosa dan pelanggaran kita. That's why Tuhan bilang kita mengasihi bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, bukan karena kita mampu, tapi kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Tahukah saudara bahwa di Alkitab Tuhan mengatakan ada seorang hamba, dia memberikan sebuah ilustrasi tentang pengampunan. Ada seorang hamba yang berhutang sama raja sebesar 10.000 talenta. Tapi ia menolak mengampuni temannya yang berhutang 100 dinar. Jadi orang ini udah diampuni 10.000 talenta, hutangnya sudah dihapus. Tapi ketika ada temannya yang hanya hutang 100 dinar, dia tidak mau mengampuni. Tahukah saudara sedikit trivia bahwa dalam konteks sejarah dan Alkitab, 1 talenta itu nilainya adalah 6.000 dinar. Jadi 10.000 talenta artinya 10.000 kali 6.000 dinar, artinya 60 juta dinar. Bayangin saudara, dia sudah diampuni, dihapus hutangnya sebesar 60 juta dinar. Tapi ketika dia ngelihat temennya yang berhutang 100 dinar saja, dia gak mau ngampunin. Artinya sebenarnya hutang hamba pertama itu 600.000 lebih besar daripada hutang temannya. Jadi jika Allah telah mengampuni dosa kita yang begitu besar, saudara, tahukah saudara dosa kita itu sangat besar, makanya kita gak sanggup bayar.
That's why Yesus harus memberikan darahnya yang mahal untuk menebus dosa saudara dan saya. Diberikan gratis, diberikan cuma-cuma, bukan karena nggak berharga, tapi karena kita udah nggak sanggup bayar dosa kita. Makanya saudara bayangin kita udah diampuni banyak sama Tuhan. Itulah alasannya kenapa kita bisa untuk mengampuni orang lain. Karena kita udah menerima. Trivia berikutnya tentang 10.000 talenta ini saudara. Jadi 10.000 talenta itu nilainya adalah 60 juta dinar. Saudara bayangin gak? Pada waktu itu konteksnya adalah upah pekerja satu hari adalah 1 dinar. Jadi saudara bayangin gak? Orang itu harus membayar utang sebesar 60 juta dinar. Artinya dia harus menghabiskan bekerja 60 juta hari. Kurang lebih saya hitung-hitung saudara. Kurang lebih kalau dalam setahun itu 365 hari. Dia harus bekerja, pokoknya banyak deh. Tahunnya, bertahun-tahun, bahkan seumur hidupnya dia udah gak bisa bayar itu utangnya. Tapi dengan kasih dari Raja itu diampuni. Seringkali saudara, kita tuh gak sadar kalau kita udah diampuni banyak loh sama Tuhan. Makanya khotbahnya adalah aliran kasih. Kita bisa mengalirkan kasih ke orang karena kita udah terima dulu kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita tuh suka nutup aliran itu, berhenti di kita. Makanya kita gak mau ngampunin, kita gak mau ngasihin. Tapi hari ini saya doa agar aliran itu terbuka di dalam hidupmu. Engkau sudah menerima kasih itu dari Tuhan, dan kini saatnya untuk kau mengalirkan kasih itu. Belajar untuk mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Dan yang kedua, berbicara tentang aliran kasih. Kasih itu berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, Tuhan memberikan kita perintah untuk mengasihi. Yang pertama karena dia sudah mengalirkan kasihnya kepada kita. Yang kedua, Tuhan juga memberikan contoh kasih itu. Makanya banyak dari pelayanan Yesus dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ternyata kasih itu berasal dari Allah. Kita mengasihi bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kita untuk kita bisa mengasihi. Pak, saya pahit Pak, saya kecewa Pak, saya gak bisa ngampunin Pak. Makanya jangan lihatnya saya, tapi lihatnya kepada Tuhan. Arahkan hatimu, arahkan pandanganmu sama Tuhan, maka engkau bisa mulai berproses untuk mengampuni, untuk mengasihi orang-orang yang di sekitarmu. Maka dikatakan kasih Tuhan adalah warisan yang kuat yang mengalir di antara kita dan melalui kehidupan kita. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi. Dan Tuhan mau melalui kasih yang ada di dalam hidup kita, kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Orang bisa ngalamin kasih Tuhan, orang bisa mengalami pengampunan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Karena kita mengasihi dan mengampuni orang lain. Makanya Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi
Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian juga kamu saling mengasihi. Yohanes 13:35 ayat berikutnya dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya doa saudara gak hanya sekedar menjadi penerima kasih, penerima pengampunan, tapi saudara juga menjadi orang-orang yang memberi kasih, memberi pengampunan kepada orang lain. Sebagai penutup, saya tahu ini gak mudah untuk kita bisa mengasihi, untuk kita bisa mengampuni. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan gak ninggalin kita sendirian. Tuhan gak hanya memberikan kita perintah tapi gak ngasih kita kekuatan. That's why saudara dan saya, kita semua punya Roh Kudus. Roh Allah sendiri yang ada di dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk mengasihi. Firman Tuhan katakan gini saudara, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku, termasuk mengasihi dan mengampuni. It's not easy, gak gampang. That's why ayat berikutnya Tuhan bilang, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya Tuhan kasih perintah sih. Tuhan tantang kita, kalau kita mengasihi Tuhan artinya kita mengikuti perintahnya. Iya, tapi Tuhan gak tinggalin kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan berikan kita Roh Kudusnya. Roh Kudus memampukan kita untuk bisa mengasihi, untuk kita bisa mengampuni, sehingga kita bisa mengalirkan kasih Tuhan, mengalirkan pengampunan yang dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini, kalau saudara lagi ada di fase kepahitan, kekecewaan, saudara gak bisa ngampuni, yuk sama-sama kita doa. Kami bersyukur kami punya kasih. Kami telah menerima kasih yang begitu besar dari Tuhan. Ajar kami untuk kami menjadi saluran kasih Tuhan. Kasih-Mu mengalir melalui hidup kami, dan kami bisa mengalirkan kasih dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami bisa mengampuni, kami bisa memaafkan. Kami bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan orang boleh melihat kami sebagai murid-muridnya Yesus, karena kami saling mengasihi. Doa kami gak mampu sendiri, tapi kami punya Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk bisa mengasihi. Hari ini ayo, apapun kepahitanmu, apapun kekecewaanmu, serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan kepahitanku, kekecewaanku, kemarahanku. Aku gak bisa ampuni dia Tuhan. Aku serahkan kepadamu. Engkau yang memberikan aku kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau bekerja. Siapapun yang menyaksikan acara ini, siapapun yang menonton acara ini, bekerjalah dalam hidup mereka, untuk mereka bisa menjadi aliran, saluran kasih pengampunan Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau nyanyikan. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Roh Kudus bekerja mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
mengampuni lebih sungguh. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa mengasihi, untuk kami bisa mengampuni dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.